Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Noviendri dengan NPM 257100048, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana konsep diversifikasi dalam portofolio investasi dapat membantu mengurangi resiko tanpa harus mengorbankan potensi return secara signifikan. Mengapa diversifikasi itu efektif berdasarkan prinsip dan mekanisme? Diversifikasi atau dengan istilah jangan letakkan semua telurmu dalam satu keranjang. Intinya, diversifikasi bukan berarti menyebar dana investasi ke berbagai aset atau instrumen, misalnya saham, obligasi, reksadana, atau aset lainnya yang berbeda. Bukan menaruh semuanya pada satu instrumen saja. Dengan demikian, jika satu aset gagal atau bisa jadi harga anjlok atau kinerjanya yang buruk, aset lain tidak akan terpengaruh, sehingga kerugian dapat dikompensasi. Diversifikasi berdasarkan korelasi aset, yaitu kunci diversifikasi bukan sekedar banyak aset, melainkan memilih aset yang tidak berkorelasi atau berkorelasi rendah atau tidak signifikan dan negatif. Misalnya, saham di sektor berbeda, obligasi atau aset lain. Ketika satu aset turun, aset lain mungkin tetap stabil atau malah nilainya naik, menurunkan volatilitas portofolio. Diversifikasi membantu dalam kondisi pasar yang ekstrim. Bahkan ketika terjadi ekstrim resiko, misalnya krisis pasar atau crash, strategi diversifikasi berdasarkan rasio diversifikasi atau metode khusus dapat membantu meredam kerugian yang besar. Artinya, diversifikasi tidak hanya berguna dalam kondisi normal, tetapi juga sebagai perlindungan di masa fluktuasi pasar yang tinggi. Selanjutnya, mengapa diversifikasi itu efektif? Stabilitas return jangka panjang dan efisiensi portofolio. Penelitian empiris terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi mencakup berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, memiliki risiko lebih rendah dan imbal hasil atau return yang lebih stabil dibanding portofolio yang tidak terdiversifikasi. Diversifikasi dianggap meningkatkan efisiensi investasi, artinya mengoptimalkan return terhadap risiko, risk adjusted return, daripada sekedar return nominal tinggi dengan risiko yang besar. Berikut contoh diversifikasi portofolio. Contoh sederhananya diversifikasi portofolio dapat dilihat pada gambar di atas. Misalkan, kamu memiliki modal 100 juta rupiah untuk diinvestasikan. Berikut terdapat dua skenario. Yang pertama, portofolio terkonsentrasi tidak terdiversifikasi. Jadi 100% dananya masuk ke saham perusahaan A, misalnya sektor energi. Resiko yang akan terjadi jika saham A turun 40%, maka modalmu turun juga 40%. Resikonya sangat besar. Potensi return bisa besar jika A berperforma baik, tapi juga potensi kerugian besar bila performanya yang tidak baik atau buruk. Strategi yang kedua yaitu portofolio terdiversifikasi. Misalnya, kamu menaruh di saham perusahaan A sebesar 30 juta, saham perusahaan B 30 juta, obligasi atau surat utang atau obligasi negara 20 juta, dan reksadana pasar uang atau pasar modal campuran sebesar 20 juta. Nah, jadi karena aset-aset tersebar di sektor berbeda dan kelas aset yang berbeda, misalnya saham, obligasi, atau reksadana, kemungkinan bahwa semua aset akan turun bersamaan sangat kecil. Misalnya, saham energi turun, obligasi turun, atau saham konsumer bisa stabil atau naik. Jadi, kerugian A bisa teroffset. Nah, dengan skema di atas, hasil fluktuasi portofolio lebih moderat. Resiko kerugian besar lebih rendah, namun memang tetap ada potensi return yang cukup baik, terutama jika beberapa aset tumbuh. Dengan kata lain, resiko total portofolio yang lebih rendah, return relatif stabil, potensi ekstrim loss terkikis sedikit. Portofolio ini lebih cocok kalau kamu menginginkan keamanan dan pertumbuhan moderat, bukan spekulasi yang tinggi.
Berikut bukti-bukti penelitian terbaru yang mendukung strategi diversifikasi. Yang pertama, penelitian mengenai pengaruh strategi diversifikasi portofolio dalam mengelola risiko dan memaksimalkan return investasi tahun 2025. Portofolio terdiversifikasi yang mencakup berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana menunjukkan bahwa resiko lebih rendah dan stabilitas imbal hasil lebih tinggi dibanding portofolio tidak terdiversifikasi. Diversifikasi meningkatkan efisiensi investasi. Yang kedua, analysis of the effect of stock portfolio diversification with the Markow's method approach to portfolio risk and return on IDEX BUMN 20 Index Stock periode 2019-2022. Studi pada saham-saham dari indeks tersebut, diversifikasi berhasil menurunkan resiko atau volatilitas dan sekaligus meningkatkan return ekspektasi portofolio dibanding investasi individual. Berikut implikasi praktisnya. Mengapa investor perorangan dan institusi perlu diversifikasi? Yang pertama, investor dengan toleransi risiko moderat rendah tetapi ingin pertumbuhan diversifikasi adalah strategi yang ideal. Mengurangi fluktuasi besar, menjaga modal relatif aman sambil menjaga potensi return. Yang kedua, untuk investasi jangka panjang, diversifikasi membantu stabilitas return di tengah siklus ekonomi pasar yang fluktuatif. Yang ketiga, untuk institusi atau investor besar, diversifikasi memudahkan manajemen risiko, terutama risiko spesifik, tanpa mengorbankan target return jangka panjang. Yang terakhir, diversifikasi juga memungkinkan untuk menyesuaikan portofolio dengan profil risiko, horizon investasi, dan tujuan keuangan individu dan subjeknya. Kesimpulannya, konsep diversifikasi tersebut memungkinkan investor mencapai imbalan yang tetap, kompetitif, sambil mengurangi risiko total portofolio. Diversifikasi terutama ketika aset dipilih dengan memperhatikan korelasi dan karakteristik masing-masing dapat membantu menyerap guncangan pasar, melindungi modal, dan menjaga stabilitas return. Berbagai penelitian, termasuk karya terbaru 2022-2025, konsisten mendukung bahwa portofolio terdiversifikasi cenderung lebih efisien dan tahan banting dibanding portofolio terkonsentrasi.